Sejarah filsafat dan perkembangannya di Indonesia. Sejarah filsafat pertama kali lahir pada zaman Yunani kuno. Lahirnya filsafat berdampak pada perubahan pola pikir bangsa Yunani dan umat manusia dari misosentris menjadi logosentris. Pada mulanya masyarakat Yunani percaya bahwa semua hal yang terjadi di dunia disebabkan oleh pengaruh dewa-dewa. Namun akhirnya filsafat mengubah pandangan masyarakat tersebut menjadi lebih rasional. Pada akhirnya lahirnya filsafat dan ilmu pengetahuan yang membawa pembaharuan bagi dunia menjadi lebih modern. Alam dan segala isinya yang dulunya ditakuti dan disegani masyarakat lama-kelamaan mulai didekati dan dimanfaatkan. Termasuk juga modernisasi ilmu pengetahuan yang ditandai dengan munculnya teori-teori ilmiah yang menjelaskan perubahan baik alam semesta maupun teori yang mempelajari manusia dan makhluk hidup. Dalam perkembangan filsafat dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada masa Yunani kuno. Pada masa ini, teori-teori ilmu pengetahuan yang muncul lebih mengacu kepada teori-teori alam. Dari mana alam dapat terjadi, bagaimana alam bekerja menjadi pokok pikiran para filsuf pada zaman itu. Tokoh yang paling terkenal pada zaman tersebut diantaranya adalah Thales, 625 sampai 545 sebelum Masehi. Salah satu teori milik Thales diantaranya bahwa semua adalah air. Air adalah teori yang pangkal dan pokok. Hal ini karena air meresapi segala hal yang ada di dunia. Tokoh yang lainnya adalah Heraklitos. Berbeda dari Thales, Heraklitos beranggapan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah api. Hal ini karena ia menganggap bahwa api adalah simbol perubahan. Semua perubahan dari yang dingin disebabkan oleh panas. Yang kedua ada masa abad pertengahan. Abad pertengahan dikenal sebagai abad Kristiani. Pada masa ini pola berpikir yang awalnya antroposentris berubah menjadi teosentris. Pada abad ini semua filosofi yang ada digunakan untuk mendukung ajaran agama dan harus mendukung ajarannya. Sehingga teori-teori yang lahir lebih bersifat teologis. Para filsuf yang terkenal pada masa ini adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. Yang ketiga ada zaman abad modern. Pada abad modern, cara pandang masyarakat terhadap pengetahuan kembali kepada antroposentri. Namun teori-teori yang muncul lebih menjadikan manusia sebagai pusat filsafat. Era ini disebut sebagai era kembalinya kebebasan berpikir masyarakat. Perhatian-perhatian yang muncul lebih luas lagi, di antaranya pada bidang seni, arsitektur, musik, sastra, serta teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa aliran-aliran yang lahir pada masa ini, di antaranya rasionalisme, idealisme, positivisme, empirisme, kritisisme, dan marxisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicine. Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menantang berbagai kebijakan gereja dan penguasa saat itu. Masa ini juga menyebabkan perpecahan dalam agama Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Protestan. Pada masa ini, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri mereka sendiri. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat dalam memahami aspek tersebut. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, yakni kebenaran pasti berasal dari akal.
Berbeda dengan aliran rasionalisme, aliran empirisme meyakini bahwa pengamalanlah sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun yang indrawi. Kemudian muncullah aliran kritisisme yang mencoba untuk memadukan kedua pendapat tersebut. Aliran rasionalisme dipelopori oleh René Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Dalam buku Discours de la Méthode tahun 1637, ia menegaskan perlunya ada metode yang jitu sebagai dasar yang kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyaksikan segalanya secara metodis. Pelopor kaum rasionalis disebut Descartes. Kaum rasionalis ini percaya bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam pikiran. Pada abad ke-18, mulai memasuki perkembangan baru. Filsuf-filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus yang ajarannya lebih menekankan bahwa suatu pengetahuan adalah mungkin karena adanya pengalaman indrawi manusia. Filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam di zaman Yunani kuno adalah Thales. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Zaman kegelapan dimulai dari abad 12 sampai 13 Masehi. Pada zaman modern, perkembangan filsafat mulai ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Kemudian perkembangan filsafat tidak berhenti pada zaman modern, namun filsafat berkembang hingga zaman postmodern. Zaman postmodern ini terjadi pada abad 18-19 Masehi. Pada abad ini banyak bermunculan aliran-aliran baru dalam filsafat, antara lain positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, fenomenologi, hedonisme, dan kapitalis.